Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi polinomial. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Berarti kalian harus mampu menjelaskan limit fungsi aljabar, baik berbentuk polinomial ataupun bentuk fungsi rasional secara intuitif, dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan eksistensinya. Nah, yang kedua, kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, ini berarti capaian yang harus kita capai selama satu bab. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian harus bisa menjelaskan limit fungsi polinomial, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi polinomial. Oke, kita akan bahas atau mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Tentukan nilai dari limit x kuadrat dikurang 4 per 2x dikurang 3 untuk nilai x-nya mendekati 1. Oke, nah ingat langkah awal dari penyelesaian limit adalah substitusi. Nah, berarti kalian harus tes dulu limitnya, ya, tes limitnya atau langsung substitusi dulu. Berarti ini untuk nilai x-nya mendekati 1. Kalian substitusikan langsung ke sini, ganti nilai x-nya dengan 1, berarti 1 kuadrat kurang 4 per 2 kali 1 dikurang 3. Berarti negatif 3 per negatif 1. Berarti hasilnya 3. Oke, masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Nah, aturan dalam menentukan nilai limit. Kalau dia bentuk polinomial atau suku banyak saja, ya ini bentuk polinomial biasa, maka dilakukan substitusi nilai x secara langsung. Tapi kalau nanti bentuk polinomialnya adalah dalam bentuk pecahan, berarti A per B, tetap kalian lakukan terlebih dahulu substitusi nilai x. Nah, jika nanti kalian peroleh bentuknya adalah 0 per tidak 0, berarti dia sama dengan 0. Nah, ini masih diperbolehkan. Kalau kalian jumpa nanti tidak 0 per 0, itu berarti kan tidak hingga. Nah, ini masih diperbolehkan juga. Tapi kalau kalian nanti jumpanya adalah 0 per 0 bentuknya, nah ini harus dihindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Tentunya dengan cara memfaktorkan maupun merasionalkan atau mengali dengan bentuk sekawan. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan nilai dari limit 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 untuk nilai x-nya mendekati negatif 1. Ingat langkah awalnya kita harus substitusi, makanya kita tes dulu limitnya. Tes limit. Berarti lakukan dengan cara substitusi. Substitusikan nilai x-nya sama dengan negatif 1 ke fungsi ini, berarti 4 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 5 kali negatif 1 kuadrat dikurang 3 kali negatif 1 dikurang 2. Oke, 4 dikali negatif 1 pangkat 3. Nah, ingat bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Berarti negatif 4 bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Berarti positif 5. 5 dikali 1 ya, dikurang, ditambah 3 dikurang 2. Oke, berapa ini? Berarti negatif 4 ditambah 5, 1 ditambah 3, 4 dikurang 2, hasilnya 2. Nah, berarti limit dari 4 pangkat 3 ditambah 5, 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 untuk nilai x yang mendekati negatif 1 itu sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, tentukan nilai limit dari x pangkat 3 ditambah 27 per x ditambah 3 untuk nilai x-nya mendekati negatif 3. Nah, kita tes limit dengan substitusi dulu. Berarti kita tes limit. Nah, kita tes limit.
Berarti masukkan nilai negatif 3 ke X-nya. Berarti negatif 3 dipangkatkan 3 ditambah 27 per negatif 3 dipangkat. Negatif 3 ditambah 3. Oke. Nih. Bilangan negatif kita pangkatkan ganjil hasilnya negatif. Berarti negatif 3 pangkat 3 adalah negatif 27. Ya, negatif 27 ditambah 27 per 0. Berarti 0 per 0. Oke, bentuknya adalah 0 per 0. Nah, berarti ini harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Nah, berarti ini kita faktorkan atau langsung kita bagi juga bisa. Ya, kita bagi saja ini dengan cara bersusun. Berarti X pangkat 3 ditambah 27 kita bagi dengan X tambah 3. Oke, X pangkat 3 ditambah 27 dibagi dengan X pangkat 3. Berarti ini X kuadrat. X kuadrat dikali X tambah 3 berarti X pangkat 3 ditambah berapa? Ditambah 3X kuadrat. Oke, kita kurang. Oke, kita kurangi. Berarti negatif 3X kuadrat ditambah 27. Dibagi ini lagi, berarti dapatnya dikurang 3X. Negatif 3X dikali X tambah 3. Berarti negatif 3X kuadrat. Ya, dikurang 9X. Kita kurangi. Ini habis. Berarti tinggal 9X tambah 27. 9X tambah 27 dibagi dengan X ditambah 3. Berarti ditambah 9. Ya kan? Ditambah 9. 9 dikali X tambah 3 berarti 9X ditambah 27. Nah, ini kita kurang lagi berarti hasilnya 0. Nah. Oke, berarti limit X pangkat 3 ditambah 27 per X tambah 3 untuk nilai X yang mendekati negatif 3 itu sama dengan limit dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 9 untuk nilai X-nya mendekati negatif 3. Oke, nah ini berarti tinggal kita substitusi nilai X-nya. Berarti negatif 3 dikuadratkan dikurang 3 dikali negatif 3 ditambah 9. Nah, ingat bilangan negatif apabila kita pangkatkan genap hasilnya positif. Berarti 9 ditambah 9 ditambah 9. Berarti 27. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, tentukan nilai limit X pangkat 3 dikurang 2X dikurang X dikurang 2 per X kuadrat ditambah X dikurang 6 untuk nilai X-nya mendekati 2. Oke, tetap langkah awalnya kita tes limit dengan cara substitusi. Kita tes limit. Substitusi dulu berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 2. Dikurang 2 ini ya. Dikurang 2 per 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6. Nah, oke. Ini berarti 8 dikurang 4 dikurang 2 dikurang 2 berarti 0. 4 ditambah 2 dikurang 6. Nah, berarti 0. Nah, berarti kita dapat bentuknya adalah 0 per 0. Nah, ingat kalau dia bentuknya 0 per 0 berarti tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita harus memfaktorkan. Oke, kita akan faktorkan. Kita perhatikan
Di sini kita selesaikan dulu pemfaktoran untuk penyebutnya. Karena di sini dia pangkatnya pangkat 2 ya, kita selesaikan itu dulu, berarti x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, ini kita sudah belajar sebelumnya bagaimana cara memfaktorkan. Ingat, ini nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Cari dua buah bilangan yang kalian jumlahkan sama dengan 1, sama dengan B-nya ya, dikalikan sama dengan C, berarti negatif 6. Apa bilangannya? Negatif 2 dan 3, negatif 2 dan 3. Berarti faktor dari x kuadrat ditambah x dikurang 6 itu sama dengan x kurang 2, x tambah 3. Oke. Berarti ini limit dari, pembilangnya kita kosongkan saja dulu ya. X dikurang 2, X ditambah 3 untuk nilai X-nya mendekati 2. Nah, di sini kan nilai X-nya mendekati 2. Nah, dari faktor ini, ya, yang akan habis kita kurangi dengan 2 adalah X kurang 2 kan? Kalau nilai X-nya kita ganti dengan 2, berarti di sini adalah 2 kurang 2, berarti hasilnya 0. Yang menghasilkan 0. Nah, maka dari itu, untuk penyebut yang X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang X dikurang 2, itu nanti kan kita bagi dengan X kurang 2. Oke, kita gunakan cara bersusun saja. Berarti X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang X dikurang 2 kita bagi dengan X kurang 2. Nah, ini kita bagi dengan X kurang 2 ya. Kalau kita bagi dia dengan X kurang 2, berarti di sini adalah X kuadrat dikali X kurang 2, hasilnya adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Nah, kita kurangi. X pangkat 3-nya habis, berarti ini negatif X kuadrat dikurang negatif 2X kuadrat, berarti sisa X kuadrat. Kan dikurang X dikurang 2. Nah, X kuadrat dikurang X dikurang 2, kita bagi dengan X kurang 2, berarti ditambah berapa? Positif X kan? X dikali X kurang 2, berarti X kuadrat dikurang 2X. Ini kita kurangi lagi, berarti X-nya habis. Negatif X dikurang dengan negatif 2X, hasilnya X kurang 2. Nah, X kurang 2, kita bagi dengan X kurang 2, berarti hasilnya positif 1. Oke. Nah, maka dari itu, faktornya X kurang 2, X kuadrat ditambah X ditambah 1. Oke. Ini habis, berarti sisa limit dari X kuadrat ditambah X ditambah 1 per X tambah 3. Nah, untuk nilai X-nya itu mendekati 2. Nah, sampai di sini berarti kita tinggal substitusi. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 per 2 ditambah 3. Oke, 2 kuadrat berarti 4. 4 ditambah 2, 6 ditambah 1 berarti 7 per 2 ditambah 3, 5. Oke. Berarti nilai dari limit X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang X dikurang 2 per X kuadrat ditambah X dikurang 6. Untuk nilai X yang mendekati 2 itu sama dengan 7 per 5. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Selanjutnya silakan dikerjakan di buku latihannya soal ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini.
Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.